Oke, bisa dengar suaraku ya? Halo, halo, halo. Dengar, Pak. Iya, Ya, bisa. yuk kita belajar ya. Silakan dibuka catatannya, Dek. Oke, kita mulai. Oke, di sini kita lanjut ke pertemuan 4 ya. Oke. Nah, apa yang kita bahas hari ini, gitu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita bahas tentang dua hal ya. Kita bahas tentang yang pertama itu ada kita membahas tentang fungsi membangkit ya. Nah, membangkit Legendre gitu ya. Nah, ini yang kedua nanti kalau ada waktu, syukur-syukur ada waktu kita bahas tentang uh, ortogonalitas ya. Ini ortogonalitas polinom Legendre gitu ya. Ini. Oke. Itu ya. Nah, sekarang itu tanggal 21 ya. Baik. Selasa 21 10. Nah, ya. Oke. Nah, oke, perhatikan baik-baik ya. Meskipun matematikanya susah, yang mana kita akui memang susah, kalian tetap catat ya dan fokus pada pembahasan latihan soalnya. Kalian ingat ya, meskipun kita menurunkannya itu banyak ya, tetap aku memberi ruang untuk latihan soal yang nanti kita keluarkan di kuis ya atau ujian gitu deh. Nah, yang pertama adalah fungsi pembangkit ya. Nih, pembangkit Legendre. Nah, ini ya. Nah, jadi kalau sebelumnya kita punya polinom Legendre ya, yang mana polinom Legendre itu kemarin kita simbolkan dengan PLX gitu ya. Maka nanti ini kita bisa bangkitkan suatu polinomial Legendre menggunakan suatu fungsi yang lain seperti itu deh. Nah, pertanyaannya fungsi pembangkitnya modelnya seperti apa? Gitu ya. Nah, kita misalkan saja ya. Nah, nanti bentuknya seperti ini deh. Ini V, ini sama dengan 1 min Y pangkat min setengah. Gitu ya. Nah, ini permisalan saja. Loh mas, kenapa seperti itu? Ya tidak bisa ditanya kenapa seperti itu. Ya karena apapun yang kita propose, kalau itu bisa menghasilkan sesuatu yang kita inginkan, ya maka tidak perlu ditanyakan. Ya, kenapa dimisalkan ini? Ya karena nanti dengan fungsi ini kita bisa mendapatkan ini polinom Legendre-nya. Seperti itu. Nah, ini kalian lakukan operasi deret ya. Nanti kalian lakukan operasi deret ya, sebagaimana yang sudah kalian pelajari di pengantar Fismat ya. Nah, ini nanti kalau dijabarkan dek, ini akan jadi seperti ini. 1 plus setengah Y gitu ya. Plus, ini ada juga nanti 1/2 faktorial ya. Dikalikan setengah, dikalikan 3/2 ya. Nah, setengah ke 3/2 kan nambah 1 ya.
Nah, itu dikalikan Y pangkat 2 ya. Nanti kalau misalkan kalian jabarkan nanti polanya dan seterusnya ya. Setengah ke 3/2 kan nambah 1. Nanti ada juga sepertiga faktorial dikalikan setengah, dikalikan 3/2, dikalikan 5/2 dan seterusnya ya. Cuma kalau misalkan kita bahas banyak-banyak, nanti takutnya apa? Takutnya terlalu banyak gitu deh. Nah, terus yang kita propose di sini adalah nanti fungsi Y ini apa? Fungsi Y ini kita misalkan 2xh min h kuadrat. Kita lihat nanti. H itu suatu parameter ya. Nah, maka kalau kita masukkan D ke sini, nah 1 plus setengah dikalikan 2xh min h kuadrat ya. Tambahkan, ini kan 2 faktorial kan 2 kali 2 kali 2 ya. Berarti 8, 1 kali 1 kali 3, 3 ya. Dikalikan Y-nya 2xh min h kuadrat pangkat 2 ya. Nah, ini kalau kita buka ya, pangkat 2, berarti kan 2xh pangkat 2, berarti kan 4x kuadrat h kuadrat ya. Terus kita kurangi dengan 2 kali 2xh kalikan h ya, tambahkan h kuadrat, gitu ya. Nah, kalau kita masukkan di sini jadinya kita buka ya, 1 plus setengah kali 2xh berarti kan xh ya. Nah, ini dikurangi dengan setengah h kuadrat, gitu ya. Ditambahkan 3/8 dikalikan ini 4x kuadrat h kuadrat dikurangi 4xh kuadrat, gini ya, ini kali ini kan h kuadrat deh, tambahkan h pangkat 2 ya. Nah, sekarang kita kumpulkan nih, ini kan 1 plus xh ya. Nah, kita buka ini deh, ini kurangi setengah h kuadrat ya. 3/8 dikali 4 itu kan 3/2 ya. Nah, 3/2 dikalikan h kuadrat x kuadrat ya. Nah, terus kita ini bukan h pangkat 2 ya. H pangkat 2 kan h pangkat 4. Nah, ini h pangkat 4 ya. Terus kita kali ya. Nah, kalau kita kali di sini 3/8 kali 4 berarti kan min 3/2 juga ya. X h kuadrat gitu ya, Dek ya. Nah, terus bagaimana ini? Nah, ini ya. Oh, sorry. Masya Allah. Ini kan xh kali, ini kan h dikalikan h kuadrat ya. Nah, ini kan 2xh, ini loh. 2xh dikalikan h kuadrat ya. Ini kurang pangkat 2-nya tadi. Berarti ini pangkat 3 ya. Ini pangkat 3. Berarti ditambahkan 3/8 h pangkat 4 ya. Dan di sini masih banyak lagi suku-suku yang lain. Nah, kita ambil 3 suku aja ya, biar kita tahu polanya. Nah, kalau kita tuliskan 1 plus xh ya, terus kita kumpulkan saja yang h pangkat 2. Nah, ini h pangkat 2, h pangkat 2 gitu ya. Nah, berarti ini di sini ada kita jadikan plus ya, berarti plus yang positif dulu, itu kan 3/2 ya. 3/2 x kuadrat min setengah dikalikan h kuadrat dan seterusnya ya. Nah, seperti itu deh. Nah, ini kan sama aja kayak gini, 1 plus xh, ini setengahnya kita keluarin ya, berarti kan 3x kuadrat min 1 gitu ya. Nah, ini kalau kalian kemarin catat ya, kalian harus selalu mencatat deh, biar kalian nggak ketinggalan. Nah, x1 itu kan sama dengan P0 ya, P0. Dan ini suku-suku yang lain ini kalian jabarkan sendiri nanti ya. Nah, dan kalau kalian lihat x itu apa? X itu kemarin itu adalah polinom Legendre ke-1, P1x itu ya. Dan setengah dikalikan 3x kuadrat min 1 ini itu apa, Dek? Itu adalah P2x gitu ya. Nah, maka kalau kita masukkan di sini artinya itu ya, fungsi v ya sekarang itu bergantung sama x dan h gitu ya. Dari sini ada P0x, nah ada h dikalikan P1x, ada h pangkat 2 ya, ini kan h pangkat 2 ya dikalikan P2x dan seterusnya gitu ya. Berarti bisa kalian tebak suku selanjutnya. Pasti h pangkat 3 dikalikan P3x, h pangkat 4 dikalikan P4x dan seterusnya gitu ya. Jadi VXH ini sudah berhasil membangkitkan polinom Legendre masing-masing. Nah, gitu ya. Artinya nanti kalau kita perumum, Dek, dalam notasi sigma, ini ya, VXH
Kalau kalian lihat ya, di sini ada 0, 1, 2 gitu ya. Itu adalah PL. Ya, di mana L-nya itu jalan dari mana? Dari 0 sampai dari 0 ya. 0 sampai tak hingga. Dan kalian lihat deh. Nah, di sini ada H pangkat 1, H pangkat 2, H pangkat 3, H pangkat 4 dan seterusnya. Berarti kan H pangkat L gitu ya. Seperti itu. Nah, yang depan ini gimana Mas? Yang depan ini H pangkat 0. H pangkat 0 kan 1 gitu ya. Nah, kita dapat ini dengan fungsi pembangkitnya itu berupa gitu ya. Tadi kan berupa apa itu? Berupa 1 min Y ya. Nah, 1 min Y. Y-nya apa tadi? 2XH min H kuadrat ya. Nah, atau ini kalau kita tuliskan berarti jadinya 1 min ya. Nah, 1 min 2XH plus H kuadrat ya. Pangkat se min setengah. Gitu ya, Dek ya. Nah, ini fungsi pembangkitnya. Ya, seperti itu. Oke. Sekarang kita buktikan ya. Sekarang kita buktikan apakah fungsi pembangkit V ini tetap memenuhi persamaan Legendre, gitu ya. Nah, kita harus buktikan. Nah, ini kita tanyakan nih. Nah, V tetap harus memenuhi persamaan diferensial Legendre, gitu ya. Nah, artinya apa? Nanti kalau kita libatkan persamaan normalisasi ya, bisa kita sebut normalisasi ya, di mana PL untuk L-nya 1 itu harus sama dengan 1, gitu ya. Nah, maka kita tes ini sekarang. Kalau misalkan X-nya 1, itu bagaimana? Ya, alias berarti kan V, X-nya 1 ya, 1, H ya. Nah, artinya ini, kalian jabarkan nih, ini, X-nya 1 di sini. Berarti kan, situ, 1 min 2 kali X. X-nya kan 1 kan, 2 kali 1, 2 ya. 2H plus H kuadrat pangkat min setengah ya. Nah, jabarkan yang kanan. Nah, ini kan berarti kan L-nya 1. Kalau sudah di statement L-nya 1, berarti ini kalau gini ya, berarti kan ini ini kan kalau kita jabarkan ya, P0 X ya, X-nya 1 ya. Ini loh. Nah, ini deh. Nah, ini berarti tambahkan H ya, P1 X-nya 1 gitu ya. Tambahkan H kuadrat P2X ya, X-nya 1 dan seterusnya. Ingat, kita punya syarat ini. Nah, ini ya, syaratnya itu ini. Kalau kita libatkan syaratnya itu, berarti ini kan 1, ini kan 1, ini kan 1 ya. Nah, kita cek. Berarti ini yang kanan 1 plus H kuadrat dan seterusnya. Lalu yang luas kiri itu bagaimana? Yang luas kiri ini terus terbukti sama. Kalau kalian lihat, 1 min 2H plus H kuadrat itu kan sama kayak gini deh. Sama kayak 1 min H pangkat 2 kan gitu ya. Nah, gitu kan. Kalau kalian 1 min H pangkat 2 kan hasilnya ini. Dikembalikan. Gitu ya. 2 dikalikan min setengah, berarti kan min 1 kan. Gitu ya. Nah, ini 1 plus H kuadrat ditambah seterusnya. Nah, 1 min H pangkat min 1, ini kalau kalian jabarkan, ya. Ini kalau kalian jabarkan, ingat-ingat Fismat sebelumnya ya. Kalian kalau belajarnya benar, insya Allah yang selanjutnya itu gampang. Nah, ini kalau kalian jabarkan, ini nanti jadinya juga sama deh. 1 min H pangkat min 1, itu sama kayak deret ya. Nah, itu dideretkan 1 plus H pangkat 2 dan seterusnya. Jadi intinya nanti ini sama hasilnya. Gitu ya. Itu sama. Seperti itu. Nah, gitu ya. Sekarang nanti kalau kita libatkan lagi persamaan diferensialnya harus memenuhi polinom Legendre. Maka kita libatkan persamaan diferensial Legendre dulu ya, bagi
fungsi pembangkit ya. Nah, fungsi pembangkit. Nah, ini bentuknya seperti ini, Dek. Ini belum tak buktikan ya, tapi kalian harus buktikan sendiri. Yaitu ini 1 min X kuadrat D2V dx kuadrat ya. Nah, itu turunan 2 kali ya. Min 2X dV dx gitu ya. Tambahkan H, dou2 per dou X kuadrat dari HV gitu ya. Sama dengan 0. Nah, ini bisa kalian buktikan sendiri ya. Nah, ini kalau dibuktikan panjang ya. Ini tetap perlu kita buktikan gitu ya. Tapi kalian bisa buktikan sendiri lah ya. Nah, kalau dibuktikan semua nanti capek. Nah, maka ini nanti tetap harus mengarah pada persamaan diferensial Legendre yang sebenarnya ya, di mana yang sudah kita statement sejak pertemuan kedua itu. Nah, gitu ya. Kita masukkan bahwa tadi nilai V-nya itu kan sama dengan sigma L0 tak hingga H pangkat L PL X gitu ya. Dan di sini kita turunkan ini karena kita butuh variabel ini dV dx ya. Kalau kita turunkan berarti dV dx, berarti kalau kita turunkan ini kan diturunkan terhadap variabel x. Berarti yang efek itu hanya variabel PL. Ya. PL. Kenapa PL? Karena PL mengandung fungsi X. Gitu ya. Maka ini jadinya L0 tak hingga H pangkat L PL aksen X. Gitu ya. Nah, kemudian kalau kita turunkan 2 kali, ini ya. Ini, yang ini dulu deh. Ini ya, berarti ini jadinya D2V dx kuadrat. Berarti turunkan sekali lagi. L0 tak hingga H pangkat L PL double aksen X. Satu aksen itu artinya turunan sekali. Kalau double aksen, turunan 2 kali. Nah, di sini kita juga harus punya ini. Itu ya. Nah, itu. Kita turunkan tuh. Kalau kita punya D2 per dx kuadrat, itu ya, HV. Ya, berarti kita kalikan dulu ya dengan H ya. Kalau kita punya H dikalikan V, berarti ini jadinya sigma L0 tak hingga H dikalikan H pangkat L PLX. Ini ya. Nah, di sini ada H dikalikan H pangkat L. Berarti ini jadinya berapa nih, Dek? Sigma L0 tak hingga pangkatnya bertambah kan? H pangkat L plus 1 PLX ya. Kemudian kita turunkan sekarang itu. Tuh ya. Nah, gimana kalau cara kita menurunkannya di sana? Itu yang jadi pertanyaan sekarang ya. Nah, sebentar ya. Nah, oke. Ya, turunkan 2 kali itu, Dek. Berarti turunkan 2 kali ini ya, D2V dx kuadrat. Ingat ngefeknya karena diturunkan terhadap X, berarti hanya variabel X saja yang kena. Maka dari sini ya, kita punya sigma L0 tak hingga H pangkat L plus 1 di sini PL double aksen X. Seperti itu ya. Nah, kemudian nanti kita substitusikan ya. Kita substitusikan ke persamaan yang ini. Nah, ini ya. Yang sudah kita turunkan di sini. Itu, Dek. Nah, kalau kita turunkan di sini, masukkan ya. Di sini jadinya 1 min X kuadrat dikalikan turunan keduanya. Hasilnya tadi kan ini ya. Nah, sorry, ini Masya Allah, sorry. Ini dou2, ini salah ya. Ini dou2 HV ya. Maaf. Ini dou2 HV ini ya. Nah, yang dou2V dx kuadrat itu ini ya. Sigma L0 tak hingga H pangkat L PL double aksen X gitu ya. Nah, dikurangi dengan yang 2X. Dikurangi 2X. Terus ini dou V dou X kan. Dou V dou X-nya itu seperti itu. Sigma L0 tak hingga H pangkat L PL aksen X gitu ya. Ditambahkan dengan yang H. Nah, tambah H di situ. Nah, sigma L0 tak hingga ya. Nah, itu. L0 tak hingga apa itu? Ini ya. Tak hingga dikalikan PL double aksen X ya, harus sama dengan 0 di sini ya. Oh, sorry. H-nya lupa ini. Oh, ini hanya H pangkat L plus 1-nya lupa ini. Gitu ya. Ini ya, PL X, PL double aksen
X gini ya. Seperti itu. Nah, gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, ya, kita bisa lanjutkan ini, Dek. Oke. Nah, ya. Nah, ini tinggal kita bisa manipulasi ya. Sebentar ya. Aku tak balas pesan dulu, Dek. Itu, Dek. Silakan boleh dicatat dulu ya. Sambil dicatat, nggak apa-apa. Sebentar ya. Oh, sebentar, Dek. Sebentar, Dek. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini tuh diturunkan terhadap H ya. Nah, ini. Nih. Keliru aku, Dek. Sorry. Diturunkan terhadap H ya. Ini. Nah, tak perbesar nih. Ini ya. Do 2 H per do H kuadrat ya. Nah, sebentar, Dek. Kita turunkan terhadap H ya. Nah, berarti yang bermain adalah H-nya. Berarti kita turunkan dulu satu kali ya. Do per do H ya. Nah, ini. Berarti yang efek yang mana, Dek? Yang ini ya. Nah, ini. Seperti itu. Kalau misalnya itu apa namanya? Kalau misalnya itu diturunkan ya, berarti nanti itu jadinya gini. Perhatikan sigma L0 tak hingga ya. Nah, itu. L plus satunya di sini. Pangkatnya berkurang 1 ya, kalau diturunkan ya. Jadi kan pangkatnya turun, Dek. Kan gini deh. Biar kalian nggak bingung. Ini soalnya anak-anak itu masalah matematis itu sangat lemah, Dek. Di mana-mana. Apalagi ini fisika ya. Nah, ini kan gini ya. Bisa ditulis gini. Pangkatnya kan gitu. Sebentar, gimana caranya ini? Gini deh. Kan gini ya, diturunkan terhadap H ya. Nah, ini. Sorry, terhadap H. Berarti ini sigma L0 tak hingga do per do H dari H pangkat L plus 1 ya. Ini kerjakan dulu. Nah, ini ya. Nah, itu. Biar kalian nggak bingung. Nah, itu ya. Ini, ya, ini tak hingga. Nah, yang namanya turunan itu, Dek. Ya, turunan itu, ini ya, turunan dari do X pangkat N. Gimana turunan itu, Dek? N-nya pindah ke depan, kali X, pangkatnya berkurang 1 kan? Nah, gini ya. Ini sama kayak gini juga. Berarti pangkatnya pindah ke depan, L plus 1, H pangkat L plus 1 berkurang 1. Nah, gitu ya. Nah, gini. Sigmanya lupa ini. Ini ya. Nah, gitu ya. Nah, ini deh. Kita turunkan lagi sekali. Gitu ya. Ini, turunkan sekali lagi deh. Nah, ini ya. Berarti do 2V ini ya, turunkan sekali lagi. Kok gitu, Mas? Karena ini kan turunan 2 kali, Dek, dimintanya. Ini ya. Berarti ini kan sama dengan gini ya. Ini sama dengan sigma L0 tak hingga 1 kurangi 1 ya. Berarti H pangkat L ya, sisa 1 ya. Ini jadinya L plus 1. Nah, gini toh.
Nah, kalau diturunkan sekali lagi, ya wes, berarti ini pangkatnya ini berkurang, pindah ke depan kan, L, terus H pangkat L-1 kan, berkurang 1 ya. Nah, ini L-nya dikalikan L-1 ya. Nah, ini L plus 1 ya. Ini H pangkat L, PL, X, gitu ya. Seperti itu, Dek. Jadi, equation-nya harus itu. Tapi tetap ya, ini kalian bisa buktikan ini ya, nanti ya, yang suku itu di atas itu. Nah, jadi kalau dimasukkan yang suku yang ketiga, berarti hasilnya bukan itu tadi. Kita perbaiki ya. Ini hasilnya sama dengan sigma L0 tak hingga L, L plus 1, H pangkat L, PL, X. Gini ya. Ini sama dengan 0. Nah, jadi kalau kita lihat ya, ini bisa kita jadikan satu ya. Di sini ada sigma, ada H pangkat L, ada sigma, ada H pangkat L, ada sigma, ini ada H pangkat L ya. Berarti ini sigma L0 tak hingga H pangkat L, itu ya, dikalikan semuanya itu D, ini dalam itu. Berarti kan PL ada 1 min X kuadrat itu ya tadi ya. Ada yang di depan ini kan ada 1 min X kuadrat. 1 min X kuadrat, PL double X, gitu ya. Min 2X, PL aksen X, gitu ya. Nah, ditambahkan H dikalikan L plus 1 ya, dikalikan PL X, gitu ya. Nah, itu. Ini ada H-nya. Gitu. Sebentar, kok ada H-nya ya? H. Kenapa ada H-nya ini ya? Sebentar, sebentar. Sigmanya udah sama nih. Ini kok masih ada H-nya nih? Ini sama dengan 0 ya? Nah, ini ada H-nya. Sebentar. Oh iya, sorry. Ini kan kalau diturunkan kan pangkatnya berkurang 1, Dek. Elemen 1 ya. Nah, ini. Elemen 1, berarti ini elemen 1 ya. Berarti kalau misalkan ini H dikalikan H pangkat elemen 1, jadinya kan H pangkat L ya. Nah, berarti ini jadinya H pangkat L. Sudah dikeluarkan ini ya. Nah, ini. Jadi ini keluarkan ya. Keluarkan, 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 keluarkan ya. Ini juga. Gitu ya. Jadi ini hanya sudah nggak ada ya. Tadi keliru deh, typo ya. Nah, itu. Ini. Itu ya. Kan turunan kan pangkatnya berkurang 1 nih. Jadi kalau kita dapatkan sekarang ya, artinya suku yang di dalam ini semuanya harus bernilai 0, gitu ya. Artinya apa, Dek? Kalau kita punya 1 min X kuadrat PL double aksen X min 2X PL aksen X ya, tambahkan LL plus 1 dikalikan PL X sama dengan 0. Nah, kalian ingat ini persamaan apa ini? Nah, ayo. Atau kalau misalkan kalian lupa, dibuka lagi tuh catatan pertemuan 2 itu. Nah, Y-nya kan sama dengan PLX ya. Nah, berarti ini ya sebenarnya solusi dari persamaan diferensial polinom Legendre. Tuh ya. Ini sama, ini Y double aksen X ya. Min 2X, Y aksen X, tambahkan LL plus 1, Y ya, sama dengan 0. Jadi, ini merupakan persamaan diferensial Legendre. Jadi kesimpulannya apa, Dek? Persamaan diferensial Legendre yang melibatkan fungsi pembangkit seperti ini itu tetap memenuhi persamaan diferensial Legendre secara umum. Gitu ya. Seperti itu, Dek. Oke ya. Gitu. Atau boleh juga, Dek. Nanti kalian boleh juga lakukan pembuktian terbalik. Ya. Nah, misalnya dari sini ya, kalian kembalikan ke sini. Nah, itu bisa juga. Nah, makanya kalian perlu buktikan. Kayak gitu ya. Seperti itu, Dek. Oke ya. Oke. Nah,
Apa manfaatnya nanti kita tahu ini, ya? Nanti manfaatnya itu kita dapat uh, menemukan hubungan polinom Legendre yang satu dengan polinom Legendre yang lain, gitu ya. Seperti itu. Oke ya. Nah, yang mana kita itu nanti bisa apa namanya? Kita bisa tahu yang namanya relasi rekursi, gitu ya. Relasi rekursi itu deh. Nah, oke. Tapi sebelum ke sana ya, kita bahas dulu ya kasus fisis ya. Kita pelajari kasus fisika ya tentang tentang fungsi pembangkit ya. Kasus fisika tentang fungsi pembangkit. Ini ya. Nah, apa itu Mas yang mau kita bahas, Mas? Yang mau kita bahas adalah kasus potensial listrik ya. Oke. Kalian pernah ngajar SMA? Kalau pernah ngajar SMA tahu ya potensial listrik ya. Nah, jadi misalnya kita punya koordinat 3 dimensi gini ya. Nah, 3 dimensi, ini X, ini Y, ini Z. Nah, itu ya. Nah, di sini ada muatan listrik diskrit ya, misalkan Q, gitu ya. Seperti itu, Dek. Nah, ini ada di titik pusat. Sekarang, tentukan medan listrik, potensial listrik di titik P. Ya, ini titik P ini. Nah, jadi pertanyaannya, tentukan medan listrik, ya, tentukan ini. Tentu saja distribusinya itu distribusi yang acak ya. Nah, itu distribusi yang acak. Medan listrik itu ya akibat muatan P gitu ya. Muatan Q, kok P. Nah, seperti itu, Dek. Oh ya. Sekarang bagaimana cara kita menyatakannya? Nah, kita misalkan aja ya. Jarak dari sini ke sini, misalkan saja R vektor gitu ya. Dan jarak dari titik, katakanlah titiknya random gitu ya. Nah, titiknya random itu misalnya ini di sini Q ya. Berarti sini ke sini dari pusat itu adalah R aksen gitu ya. Nah, itu. R itu adalah itu. Sekarang kalau kalian ingat rumusnya potensial listrik itu apa, Dek? Rumusnya potensial listrik. K Q dibagi R ya. R-nya tadi tahu R-nya itu R apa? R-nya itu R dari sini. Yang namanya jarak pada potensial listrik itu adalah jarak dari muatan ke sininya. Gitu ya. Nah, kalau kalian sudah pernah belajar vektor, berarti dari sini ini ya. Ini tuh jadinya kan selisih dari R min R aksen ya. Nah, selisih dari R dengan R aksennya. Nah, antara R dengan R aksen pasti mereka punya sudut kan? Sudutnya theta gitu ya. Nah, seperti itu, Dek. Oke. Nah, dengerin baik-baik ya. Dan kalau kita rumuskan potensial listrik kan gini ya. V sama dengan K Q gitu ya. KQ dibagi dengan R min R aksen. Gini kan secara perumusan kan yang kalian pelajari di SMA itu kan. Nah, maka yang perlu kita bedah itu apanya, Dek? Ininya. R min R aksennya. Itu sama dengan bagaimana? Nanti R min R aksennya ini, Dek, dapat dinyatakan sebagai polinom Legendre, gitu ya. Nah, kita lihat ya. Nah, R min R aksen, gitu kan? Itu kan, ini kan rumus selisih vektor, gitu ya. Rumus selisih antara dua vektor, betul kan? Yang mana kalian sudah pelajari dengan guru kalian waktu SMA, itu rumusnya kan seperti ini. R kuadrat, ya, selama kalian belajarnya benar, ini 2R, R aksen, cos theta, nah, ditambahkan R aksen kuadrat, gitu ya. Nah, itu rumus pengurangan vektor. Nah, maka kalau kalian pakai di sini, ya, kalian manipulasi ya, R kuadratnya bisa kalian keluarkan ya, gini ya. Nah, kalau kalian keluarkan, artinya suku pertama harus angka 1, ya. Kenapa? Karena R kuadrat kali 1 itu kan sama dengan R kuadrat, ya. Maka ini dikurangi dengan 2R aksen dibagi R ya. Nah, kenapa? Karena R kuadrat dibagi R, jadinya R, ya. Balik lagi ke sebelumnya. Tambahkan R aksen pangkat 2 dibagi R kuadrat, betul ya?
Kenapa? Karena R kuadrat dikalikan 1 per R kuadrat, R kuadratnya hilang. Ini buktinya ininya hilang kan. Nah ini R kuadrat kan bisa diakar ya ini ya. Jadi ini kan sama dengan akar R kuadrat dikalikan akar sisanya. Jadi kan gini ya. Gini toh. R aksen, nah per R gini ya. Akar R kuadrat itu kan sama dengan R. Maka ini bisa kita keluarkan R-nya. R dikalikan akar 1 min, cos tetanya hilang. Ini min 2R aksen dibagi R cos theta tambahkan R aksen kuat. R aksen dibagi R ya. Nah, pangkat 2. Gitu ya. Nah, gitu ya, Dek ya. Kemudian, nanti kita bisa lakukan permisalan dari sini, Dek. Nah, permisalannya tuh bagaimana, Mas? Nah, permisalannya. Nah, jadi permisalannya kita misalkan saja ya, bahwa X itu sama dengan R dikalikan cos theta ya. Dan hanya itu sama dengan R aksen dibagi R. Kita misalkan seperti itu. Maka dari sini kalau kita misalkan seperti itu, maka ini jadinya sama dengan R ini dikalikan 1 min R ininya sama dengan X ya. Nah, berarti ini jadinya min 2X dikalikan cos theta. Sorry, ini X-nya itu cos theta doang ya, R-nya nggak usah ikut. Nah, ini X-nya cos theta, berarti kan dikalikan 2X cos 2X, sorry, 2XH ya. Nah, ini 2XH. Sorry. Ini kan, ini H. Ini ya X, gitu ya. 2XH ditambah H. Ini kan R aksen dibagi R-nya apa, Dek? Sama dengan H kan? Berarti ditambah H pangkat 2 ya. Seperti itu. Nah, itu ya. Nah, atau kalian bisa nyatakan ini menjadi R, ini ya. Ini sama dengan R 1 min 2XH tambah H kuadrat ya, pangkat setengah. Nah, kemudian kita masukkan ke sini, Dek. Nah, itu ya. Masukkan ke sana. Maka, dari sini, potensial listrik menjadi bagaimana? Nah, itu ya. Berarti, V-nya itu sama dengan KQ dibagi R min R aksen kan? Nah, masukkan tuh perumusannya, Dek. Sama dengan KQ dibagi dengan R dikalikan ini ya. 1 min 2XH plus H kuadrat kan, pangkat setengah ya. Nah, ini nggak lain dan nggak bukan, kalau kita tuliskan KQ per R, ini pangkat setengah kan di bawah. Kalau dijadikan ke atas, bisa ya. 1 min 2XH plus H kuadrat pangkat min setengah. Nah, ayo, kalian nggak boleh lupa, ayo. Ini tadi, ini kan sama dengan apa tadi, Dek? Ini kan sama dengan fungsi pembangkit kan? Ini ya. Nah, ini kan VXH ya. Ini sama dengan ini kan? Nah, itu ya. Seperti itu. Nah, itu, Dek. Jadi nanti ini boleh kalian nyatakan jadi gini. Sigma L0 tak hingga pangkat L PL X gitu ya. Nah, seperti itu, Dek. Oke. Jadi ini apa, Mas? Ini jadinya sigma L0 tak hingga pangkat L PL X gitu ya. Nah, masukkanlah itu, Dek, nilainya. Nah, jadi ini dapat dinyatakan menjadi KQ per R ini ya, sigma L0 tak hingga H pangkat L PL X gitu ya. Ini sama dengan KQ ya per R gini kan. H-nya tadi apa, Dek? H-nya tadi sudah dimisalkan ya, H-nya adalah R aksen dibagi R kan. Nah, itu ya. R aksen dibagi R pangkat L gitu ya. PL X-nya apa, Dek? X-nya adalah tadi cos theta ya. Ini bisa dimasukkan nih. K dikalikan Q ya. Ini sigma L0 tak hingga R-nya masuk ya. Berarti kan 1 per R. Nah, R aksen pangkat L dibagi R pangkat L gini ya. Nah, gini toh. Nah, ini, Dek. R dikalikan R pangkat L kan bisa dikalikan ya. Berarti ini jadinya kesimpulannya apa, Dek? Kesimpulannya potensial listrik itu dapat dinyatakan sebagai apa? Ini ya, jumlahan dari polinom Legendre-nya. Berarti ini kan R aksen pangkat L, yang bawah ini R pangkat L plus 1. Nah, ini ya. Gitu. Oke. Itu ya contoh kasusnya ya. Gitu. Itu, Dek. Nah, pengembangannya nanti gimana ini? Pengembangannya itu nanti di masalah listrik dan magnet ya.
bahwa nanti kalian mendapatkan bahwa potensial listrik itu bisa dinyatakan dalam berbagai bentuk. Seperti itu, Dek. Itu ya. Oke. Tuh. Oke, silakan dipahami dulu ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan, boleh, Dek. Santai-santai aja kita, Dek. Oh iya. Yang Medan AM masih Kamis ya, jadi santai-santai dulu. Oke. Kalau kalian santai gabut gitu ya, kalian tonton aja videonya ya. Bisa kalian pelajari di mana saja, kapan saja gitu ya. Itu. Jadi sangat fleksibel kuliah kita, Dek. Bahkan nanti kita bisa juga ya, aku buatin video, kita nggak usah hadir di jam kerja, di jam kuliah maksud saya. Nanti kalian bisa tonton videonya, belajar mandiri gitu ya. Kalau ada yang nggak bisa, kalian bisa tanyakan seperti itu, Dek. Itu ya. Nah, oke. Bicara nanti tentang polinom Legendre, itu ada yang namanya ini, Dek. Ada yang namanya relasi rekursi gitu ya. Nah, relasi rekursi. Nah, rekursi ini nanti menghubungkan ya, menghubungkan 2 sampai 3 polinom Legendre yang berbeda. Jadi artinya kita bisa punya kita bisa punya polinom Legendre P0, maka P1-nya bisa kita cari secara langsung dengan rumus relasi rekursi. Nah, rumus relasi rekursi itu sebenarnya ada beberapa ya. Nah, tapi ada 5, seingatku, ada 5. Nah, kita bisa pakai yang mana yang kita suka tergantung kebutuhan. Gitu ya. Nah, misalnya kita turunkan ya, 1 saja ekspresinya, Dek. Kita nggak mungkin turunkan 5-5-nya, karena tadi aku bilang ada 5 ya, karena banyak. Nah, P, nah tadi kan kita punya ya, itu sama dengan 1 min 2xh plus h kuadrat pangkat min setengah. Nah, sekarang coba kalian turunkan ini terhadap h. Nah, itu jadinya gimana? Ini ya. Jadi kalau turunkan terhadap h, pertama kalian turunkan dulu ya. Nah, ini terhadap. Nah, ini namanya turunan apa? Turunan parsial ya. Turunkan dulu terhadap sesuatu di dalam ini. Itu ya. Nah, sesuatunya itu do 1 min 2xh plus h kuadrat pangkat min setengah ya. Sorry. Dalamnya kan nggak ada. Lalu dikalikan do 1 min 2xh plus h kuadrat diturunkan terhadap h-nya. Nah, ini namanya turunan parsial. Kalaupun kalian coret ini sama ini, kan akan kembali ke ekspresi ini awalnya. Seperti itu ya. Gitu. Tapi kita nggak usah coret, karena kita kan butuh nilai hasilnya. Gitu ya. Ini kan ini sama poinnya ya. Ini kan sama ini sama. Gitu ya. Nah, kalau kalian lihat, di sini ada variabel kita sebut dengan kotak ya. Yang bawah ini kotak. Nah, turunan kotak, turunan dari kotak pangkat min setengah terhadap kotak itu sama dengan, kan gini ya, kalian ingat rumus ini, kalau x pangkat n itu jadinya turunannya kan ini jadinya n x pangkat n min 1. Nah, berarti ini jadinya ini n-nya ya, min setengah kotak pangkat min setengah min 1. Jadi itu ya. Jadi suku pertama ini jadinya min setengah kotaknya apa? 1 min 2xh plus h kuadrat min setengah kurangi 1 berapa, Mas? Min 3/2 ya. Gini ya. Nah, terus yang suku yang ini diturunkan terhadap h. Mana saja yang ada h-nya? Ini dan ini. Nah, itu ya. Min 2xh. Ya, berarti kan turunan dari itu ya. Jadi kalian harus bisa ini. Kalau turunan gini, itu ya. Nah, ini turunan dari do h 1 min 2xh plus h kuadrat ya terhadap h. Ada 3 suku kan? Nah, turunan 1 terhadap h. Nah, ini do per do h 2xh tambahkan do per do h
H kuadrat ya. 1 itu kan konstanta ya, H itu variabel. Jadi definisi konstanta itu apa, Dek? Sesuatu selain dari variabel yang diturunkan. Misalnya, ini kan diturunkan terhadap H, berarti variabelnya hanya H. Maka suatu variabel selain H itu konstanta. Ini kan konstanta kan? Konstanta diturunkan terhadap H, ya hasilnya 0. Ini ya. Ini 2x-nya keluarin aja. Itu ya. Min 2x, berarti kan turunan H terhadap H berapa? 1 kan? Ini H kuadrat turunan terhadap H, berarti 2H gitu ya. Berarti hasilnya adalah min 2x tambah 2H gitu ya. Nah, kalau kalian lihat, ini bisa dicoret ya. 2, 2, 2, gini ya. Maka ini 1 min 2x H plus H kuadrat min 3/2. Ini minusnya kalikan ya. Minus kali minus positif X. Minus kali positif negatif ya. Ini deh. Nah, ini hasil dari do V per do H ya. Sekarang misalnya Dek, dari variabel hasil ini kita kalikan dengan ini ya, kita kalikan dengan sesamanya ya. Misalnya sesamanya itu 2xh plus H kuadrat ya, pangkat min setengah ya. Yang kanan juga sama nih. Berarti ini dikalikan 1 min 2xh plus H kuadrat pangkat min setengah. Oh sorry, jangan min setengah, 1 aja. Nah, kalian lihat saja prosesnya, nanti kalian akan dapatkan sesuatu deh. Nah, ini ya. Ini pangkat 1 aja ya. Tak kalikan dengan ini. Nah, ini ya. Ini tuh. Kadang-kadang pertanyaan tidak perlu jawaban, tidak perlu alasan, karena hanya permainan matematika. Nah, berarti dari sini, ini hasilnya adalah itu ya. Nah, ini hasilnya adalah ini deh. Ya, ini biarkan aja. Ini ya, do V per do H ya. Nah, ini sama dengan ini kan pangkat 1 kan? Pangkatnya kan pangkat 1 dikurangi 3/2 ya. 1 dikurangi 3/2 itu adalah min 1 ya, min 1. Nah, gitu ya. Berarti itu jadinya 1 min 2xh plus H kuadrat pangkat min 1 dikurangi 3/2 itu berapa, Dek? Min setengah ya, kok min 1? Min setengah ya. Berarti ini jadinya min setengah x min H, gitu ya. Nah, seperti itu, Dek. Nah, kalian lihat ya bahwa ini tadi apa, Dek? Nah, ini kan fungsi pembangkit ya. Nah, which is tadi fungsi pembangkitnya kan sama dengan sigma L0 tak hingga H pangkat L PL kan. Nah, yang ini fungsi pembangkit yang diturunkan terhadap H. Ini ya tadi ya, sigma L0 tak hingga V-nya kan ini. Ini H pangkat L PL X ya. Ini kalau diturunkan terhadap H, berarti jadinya sigma L0 tak hingga L H pangkat L-1 PL X ya. Ini pangkatnya pindah ke depan, Dek. Nah, pindah ke depan, pangkatnya berkurang 1. Nah, jadinya ini gitu ya, 1 min 2xh plus H kuadrat ya, dikalikan sigma L0 tak hingga L ya, H pangkat L min 1 PLX. Yang suku di ruas kanan, itu berarti kan X min H, ini ya, dikalikan itu, fungsi pembangkitnya. L0 tak hingga H pangkat L PL X, gitu ya. Nah, dari sini deh, kalian kalikan satu-satu. Ya. Nah, ini ya. 1 dikalikan ini. Berarti kan sigma L0 tak hingga L H pangkat L min 1 PL X ya. Terus ini 2xh dikalikan ini. Berarti kan min 2x, hati-hati, H-nya ngefek ya, H-nya ya. Sigma L0 tak hingga, H-nya kemana mas? Nah, H-nya kalikan. H dikalikan H pangkat L min 1 ya. Kan ini asal-usulnya. 2x dan H ya. Terus suku yang ketiga, yaitu ini. H kuadrat dikalikan ini. Berarti kan masuk H kuadratnya itu deh. Sigma L0 tak hingga L H kuadrat dikalikan H pangkat L min 1 PLX. Nah, ini suku yang kedua, lupa ya PL-nya ya. Nah, ini ya. Nah, ini deh. Ini adalah PL X ya. Nah, itu ya.
sama dengan apa, Mas? Nah, yang kanan ini X dikalikan ini, gitu ya. X dikalikan sigma L0 tak hingga H pangkat L, L, X ya. Ini min H dikalikan ini, berarti kan min ini L0 tak hingga H dikalikan H pangkat L, PL, X, gitu ya. Seperti itu, D. Nah, gitu ya. Ini yang bisa dikalikan, kalikan lah ya. Ini tetap ya. Sigma L0 tak hingga L, H pangkat L ya, PL, PLX ya. Kayak gitu, D. Nah, oke. Terus suku yang kedua, ini min 2X. Ini kan H pangkat 1 ya. H pangkat 1 ditambah L min 1. Ya, 1 ditambah L min 1. Berapa, Dek? Ya, H pangkat L. Berarti ini sigma L0 tak hingga L, H pangkat L, PL, X. Gitu ya. Nah, terus gimana, Mas? Yang ini, tambahkan yang ini. Nah, sigma L0 tak hingga ini L, ini H pangkat 2 ditambah L min 1. Nah, tambahkan kan? 2 tambah L min 1 ya. Ini H L plus 1 ya. Nah, ini PLX. Nah, sama dengan ini X ya. Nah, ini sigma L0 tak hingga H pangkat L PLX. Nah, dikurangi dengan yang terakhir ini. 1 tambah L ya. Berarti kan ini sigma L0 tak hingga H pangkat L plus 1 PL X. Gitu ya, Dek ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita mau main-main dengan ini. Ya, terserah. Bagaimana cara memainkannya, terserah. Karena apapun cara permainan kita akan dapatkan relasi rekursi. Nah, apa itu relasi rekursi? Nanti kita tunjukkan ya. Nah, sekarang aku ingin bermain. Bermain apa, Mas? Bermain ini. Gimana kalau misalkan semua variabel L ya, ini semua variabel L itu tak ganti dengan L min 1. Kan boleh-boleh aja. Ya, terserah. Gitu ya. Nah, itu. Sebentar. Loh, sisi, ini L min 1 ya. Salah ini. Nah, ini. Gitu ya. Nah, gimana caranya L ini bisa jadi L min 1 gitu. Itu pemikiranku. Yang ini kan sudah clear ya. Ini nggak usah. Ini sudah clear karena sudah L min 1. Ini termasuk cara permainan, Dek. Berarti yang ini ya, yang ini, suku yang ini L-nya diganti L min 1 ya. Nah, ini masalah ini. Ini ya. Masalah ini L plus 1. Nah, kalau L plus 1 itu gimana biar jadi L min 1? Berarti L plus 1 L-nya di sini agar jadi L min 1 berarti di sini ya, ini 0. Berarti di sini L-nya itu harus diganti menjadi L min 2. Nah, gitu ya. L plus 1-nya sorry. Wait. L min 2 ya, betul ya. Nah, L-nya diganti L min 2 ya. Nah, kenapa begitu, Dek? Karena kalau L plus 1 berarti kan, kalau diginikan kan berarti kan L plus 2 dikurangi 1 kan. Sorry, L min 2 dijumlahkan 1 kan. Ini ya. Berarti jadinya L min 1 gitu maksudku. Nah, berarti yang ini nanti diganti L min 2. Yang ini sama ya. Yang ini nanti kita ganti juga ya. L-nya jadi L min 1 ya, biar kompak. Yang ini juga sama. Berarti ini L-nya diganti L min 2 ya. Nah, gitu, Dek. Ya sudah. Ini kita jadi equation nih sekarang. Berarti ini sigma L0 tak hingga ini ya. Ini kan sudah nggak usah diubah yang suku pertama itu karena sudah L min 1. Berarti ini L gitu ya. H pangkat L min 1 PLX gitu ya, kurangi L min 1 ya, L min 1 ditambahkan suku yang ketiga ya, ini tambahkan
sigma L0 tak hingga L-nya itu jadi elemen 2 ya, Dek ya. Elemen 2, L plus 1 berarti kan jadinya elemen 1, PL min 2, X ya. Gitu, Dek. Nah, ini sama dengan X diganti ini ya, L0 tak hingga H pangkat L min 1, PL min 1, X gitu ya. Dikurangi suku yang terakhir nih. Nah, dikurangi sigma L0 tak hingga H pangkat L min 2 P L min 1 L min 2 itu ya. Seperti itu, Dek. Ini ya. Oke. Tak pindahkan dulu ya. Oke. Nih ya. Tadi dikurangi berapa tadi? Suku terakhir? Minus H pangkat L min 1 PL min 2 ya. Minus L0 tak hingga H pangkat L min 1 PL min 2 ya. Nah, gitu, Dek. Nah, ya udah, dari sini bisa kalian abaikan aja ini. Nah, ini sigmanya abaikan ya, karena sudah sama kan. Ini juga ya. Ini juga ya. Nih. Jadi kita dapat Dek, satu relasi rekursi. Bentuknya gini. L, PL ya. Nah, ini sama ini. Dikurangi 2X, ini L min 1. Dikalikan, oh ini lupa nih. Ini ada PL min 1 tadi ya. Yang bawah ini. Maklum kalau lupa ini ya. Nah, ini PL min 1 ya. Ini PL min 1 X tambahkan yang L min 2 PL min 2 X gini ya. Ini sama dengan X PL min 1 X dikalikan ya. Sorry, ini salah coret, Dek. Yang dicoret itu yang ini. Ini PL min 1 ya. Itu dikurangi dengan salah coret pula ini. Ini coret ya, H pangkat L min 1-nya coret. Ini PL min 2 ya. Ya. Dikurangi dengan PL min 2. Gini ya. Oke, inilah relasi rekursinya. Oke. Gitu, Dek. Nah, ini tak sederhanakan lagi ya. Kok kayaknya panjang. Nah, jadi kita bisa buat gini, Dek. Ini L, PLX gini ya. Ini pindah ke sana ya. Ini pindahkan aja nih. Nah, ini jadinya kan ini 2X ya. 2X L min 1 PL min 1X ya. Nah, terus ini ada ini ya. Ini tambahkan ini ya. Tambahkan X PL min 1X gitu ya. Nah, ini dikurangi PL min 2X. Nah, ini plus pindah jadi minus ya, kanan ya. Berarti dikurangi L min 2 PL min 2X gitu ya. Nah, ini berarti L PLX gitu ya. Nah, ini kan 2X. Nah, itu ya. Ini jumlahkan aja, Dek. Nah, ini kan sama kan? Ini sama toh dengan ini toh. Berarti ini masukkan aja 2X kali L, 2XL ya, min 2X. Ini plus X ya. Nah, berarti ini dikalikan PL min 1. Nah, yang PL min 2 juga sama. Ini ya. Berarti ini min. Nah, ini min, ini kan 1 kan? 1, ini min jadi plus ya. Plus L min 2 gitu ya. Dikalikan PL min 2X gitu ya. Nah, ini jadi gini, Dek. Jadi lebih simpel sekarang ya. Ini 2XL ini kurang ini min 2X tambah X berapa? Min X ya. Berarti kan ini 2X
2XL min X ya. Ini PL min 1X ya. Ini 1 dikurangi 2 berapa, Dek? Min 1 ya. Kurangi L min 1. Nah, gini toh. Nah, kita keluarkan aja ini lagi. Sederhanakan lagi, Dek. Ini ada X keluarin aja. Berarti ini jadinya yang ini 2L ya. 2L min 1X PL min 1X min L min 1 PL min 2X. Nah, inilah solusinya. Nah, ini persamaan ini, Dek, menghubungkan 3 polinom Legendre. Apa saja itu, Mas? Apa saja, Dek Ira? Di sini ada PL ya, Dek Ira ya. Ada PL min 1, ada PL min 2. Jadi ada 3 ini. Seperti itu. Nah, contoh ya. Contoh. Misalnya, kalian kan sudah belajar ya, bahwa kalau kalian carilah misalkan ya, ini soalnya. Nah, diketahui misalkan, nah ini P0 X1 P2X itu P1X adalah 2, P2X adalah setengah 3X kuadrat, carilah ini. Carilah P2-nya. Ya, P2-nya berapa? Menggunakan apa? Relasi rekursi ya. Nah, itu. Ini, Dek. Kalian gunakan persamaan ini. Ah, ayo coba buktikan, Dek. Hasilnya harus sesuai ya. P2-nya itu kan di kunci jawabannya kan setengah dikalikan 3X kuadrat min 1 kan. Nah, itu kalian harus bisa buktikan tuh. Betul nggak hasilnya segitu? Gitu ya. Nah. Oke. Nah, ini coba masukkan, Dek. Kalian misalkan aja. Ini kan ada tiga toh. Ada PL ya. Ada apa itu? Ada PL ya. Loh. Gimana sih? CTC. Ini ada ini kan? Sebentar, Dek. Ini ya. Ada PL min 1, ada PL min 2. Dengarkan baik-baik, Dek. Nah, kita pilih L-nya yang tepat ya, biar bisa ke situ. Kita pilih L-nya 2, misalnya ya. Nah, ini harus tepat nih. Berarti kalau L-nya 2, PL min 2-nya berapa, Dek? Perhatikan L-nya 2. Perhatikan 2 kurangi 2 toh, sama dengan 0. Nah, gitu ya. Terus nanti kalau misalkan ini L-nya 2, PL min 1-nya berapa, Dek? Perhatikan L-nya 2 dikurangi 1. Perhatikan P1. Sorry, kok 0 sih? Ini kan P0 ya. Nah, P0-nya berapa? 1. P1-nya berapa? X ya. Kalau L-nya 2, berarti PL-nya ya sudah P2. Nah, ini yang ditanyakan. Gitu ya. Nah, kalian tulis lagi rumus relasi rekursinya ini. Biar kalian paham. Ini ya. Lihat sini, Dek. Tuh, tinggal masukin kok. Gampang ya. Nah, ini. Ini ya, masukin ke rumus ini. Nah, coba masukin, Dek. Dapat nih. Nah, L-nya 2 kan? Masukin ya. Sini ya. L-nya 2, PL. Berarti PL itu apa? P2. Ini 2L. L-nya 2, min 1, X. PL min 1. Tadi apa? P1 ya. Min 2 kurangi 1, P0 ya. Nah, ini, Dek. Ini 2, P2-nya ditanyakan kan? 4 dikurangi 1, 3. Iya, 3 kali X, 3X. P1-nya berapa, Dek? P1-nya X ya. Nah, dikali X. Min 2 kurangi 1, 1. P0-nya 1. Ini 1 kan? Berarti 2P2 sama dengan 3X kuadrat min 1. Nah, berarti P2-nya berapa, Dek? Berarti P2-nya itu sama dengan, ya, dibagi 2 ya. Setengah 3X kuadrat min 1. Gitu ya. Gitu. Nah, gitu ya. Nanti tugas buat kalian ya, kalian cari ini, Dek. Nah, nih cari
nanti tugas itu ya. Nah, tugas. Nah, kalau misalkan ininya sudah ada, P1-nya ada, P2-nya ada. Nah, sekarang kalian cari. Nah, ya, cari P3. Nah, menggunakan relasi itu ya, cari P3 memakai. Jadi ini bisa dicari semuanya, Dek. Nah, relasi rekursi itu. Nah, gitu ya. Itu, Dek. Dan lain-lain. Nah, apakah relasi rekursi cuma itu, Mas? Jawabannya enggak ya. Nah, jawabannya nanti masih banyak relasi rekursi yang lain. Nah, relasi rekursi yang lain, gitu deh. Nah, yang lain ini masih ada 4 lagi ya. Nah, tak tuliskan aja ya, gak usah tak turunkan ya. Kebanyakan nanti. Yang kedua, itu ini. X, PL aksen, kalau ada aksen artinya turunan ya. Dikurangi P aksen, L-1, X, ini L, PL, X, gini ya. Rumus yang kedua ini enak deh. Ini cuma menghubungkan antara dua PL, yaitu PL ini PL dan PL-1 gitu ya. Itu cuma itu agak ribet dikit, pakai turunan. Yang ketiga nanti ada juga PL aksen X min X P aksen L-1 X ini ya L PL-1 X gitu ya. Yang keempat itu ya ini ya 1 min X kuadrat ini ya dikalikan ini PL aksen X sama dengan L. Nah, gini ya. Gini deh. Yang 2, 3, 4, 5 ya. Yang ke satu tadi yang tadi. Yaitu 2L plus 1 PL X itu sama dengan gitu ya. Sama dengan P aksen L plus 1 X dikurangi P aksen L minus 1 X. Gitu ya, Dek ya. Oke. Oke. Tuh ya, aku kira itu aja ya. Nah, sebentar, Dek, jangan keluar dulu. Tak kasih pemberitahuan sebentar ya. Nanti kalian pelajari ya. Nah, jadi nanti minggu depan kita akan kuis ya sama ini ya. Nah, sama aku kasih tugas ya. Nah, nanti ini ya. Nah, ini Dek. Tapi tetap kalian pelajari gitu ya. Minggu depan ya, kita kuliah kok. Nah, minggu depan di hari Selasa ya. Minggu depan tanggal berapa, Dek? Nanti tanggal 28 ya. Ini jangan lupa ya. Yang pertama kita akan tak kasih tugas ya. Nah, tugas 1 ya. Nah, tugas 1 nanti bahannya materi pertemuan 1 dan 2 ya. Nanti aku buatin soalnya ya. Pertemuan 1 dan 2 ya. Nah, kalian tolong kerjakan ya. Soalnya aku ngasih tugas ke anak semester 5 sama 3 itu nggak dikerjakan belas. Nah, gitu kok mau dapat D itu nggak cocok. Dapat D aja nggak layak, nggak dikerjakan. Nah, ini Dek, kalian apa namanya? Tak kasih waktu, ini 1 minggu. Dan jawabannya kalian cari sendiri di videonya, di catatannya. Kalian manipulasi sendiri ya. Nanti soalnya tak mirip-miripin sama soal itu. Nah, tak rempet-rempetin. Nah, itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan, tanya aja. Jadi kan nggak perlu AI-an. Jadi tinggal manipulasi aja. Masih ingat ya? Nah, yang masalah pertemuan pertama, metode deret, itu nanti kalian manipulasi lagi. Tinggal ganti variabel. Itu clue-nya. Terus yang berikutnya, ini nanti kita adakan kuis 1 ya. Kuis 1-nya itu nanti H plus 1 tugas ya. Nah, ini kalian pelajari dulu. Nah, ini tak adakan H plus 1 setelah tugas. Jadi kalian tugasnya kumpulkan. Itu ya. Nah, terus nanti hari Jumatnya itu kita kuis ya. Nah, itu. Meskipun nilainya kalian insya Allah bagus, kalau nyatet tetap kalian seriusin ya biar dapat A. Ini materi pertemuan, lihat videonya ya, 3 dan 4 itu ya. Nah, ini nanti waktunya, nah, tak kasih waktu. Kalau evaluasi harus lebih sedikit ya. Waktunya nanti hari Jumat, waktunya 3 hari ya, kumpulkan hari Minggu gitu ya. Kan kurang enak apa. Nah, ini Dek, untuk tugas 1 ini ya kan kalian kan 2 orang ya.
di sini ya April sama Ira ya. Jadi nanti ini 2 orang ya, cukup 1 jawaban aja. Nah, itu ya. 2 orang cukup 1 jawaban aja. Gitu deh. Oh sorry, ini sekalian aja ya. Ini pertemuan 1 sampai 4 ini ya. Nah, ini. Itu ya. Tapi kalau kuisnya itu nanti 1 orang 1 jawaban ya. Nah, silakan mau kalian mencontek-contekan silakan. Tapi kalau UTS itu Mas Pak Fadli mintanya agak berat ya. Gitu ya. Gimana? Ada pertanyaan? Pak, kalau tugas Iya. pertamanya tadi gimana pertemuan 1 dan 2 disuruh ngerjain soal terus dikasih jawaban Iya. sendiri. Ya. Nah, kalian cari jawabannya. Ya, pokoknya clue-nya tersebar di catatannya, di videonya itu pasti di situ jawabannya ada. Nah, tinggal kalian mau nonton videonya enggak. Cuma yang pertemuan 1 nggak ada videonya ya. Itu nih. Tapi tinggal manipulasi aja. Nanti kalian kita diskusi aja di grup ya. Gitu. Tanya-tanya aja nggak apa-apa. Asalkan kalian kerjakan. Itu. Misal kalian nggak mampu 1 minggu, ngomong aja deh, nggak apa-apa deh. Gitu. Jangan ghosting ya. Aku kemarin di ghosting anak semester 3 iya. Nggak bisa. Kali kerja no ya, mangkel no. Ya wes ya. Nah, itu apalagi kalau kalian nyatet. Nah, 1 jawaban aja ya tugasnya ya. Nggak usah sendiri-sendiri. Oke. Ya sudah ya. Siapa? Ira sama April, aku izin pamit ya. Kita ketemu Kamis lagi. Oke, makasih ya dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.